Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya dari Rizky Maulana. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan tentang fungsi khusus ya tentunya. Tapi sebelum saya membahas ke inti atau ke fungsi khusus tersebut, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang fungsi atau pemahaman dari fungsi dulu nih teman-teman, agar teman-teman tuh dapat mengerti dari fungsi khusus tersebut nantinya ya teman-teman. Mungkin dalam matematika diskrit, fungsi adalah aturan atau relasi antara elemen-elemen dari dua himpunan yang memetakan setiap elemen dari himpunan pertama ke satu elemen tunggal dari himpunan kedua. Fungsi ini biasanya diwakili oleh suatu persamaan atau grafik dari setiap input memiliki tepat satu output. Fungsi dalam matematika diskrit tentunya dapat digunakan untuk memodelkan berbagai situasi seperti hubungan di antar objek, perhitungan, atau struktur data nih teman-teman. Fungsi ini memiliki beberapa sifat konsep khusus ya teman-teman ya. Ada yang pertama nih, ada injektif atau one to one. Fungsi ini memetakan setiap elemen dari himpunan asal ke elemen yang berbeda di himpunan tujuan. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen berbeda dari himpunan asal yang dipetakan ke elemen yang sama di himpunan tujuan. Dan yang kedua ada surjektif atau onto ya, yang kita ketahui juga ya. Sebuah fungsi dikatakan surjektif jika setiap elemen di himpunan tujuan memiliki paling sedikit satu elemen yang dipetakan kepada dari himpunan asal. Dengan kata lain, tidak ada elemen di himpunan tujuan yang ditinggalkan nih. Terus yang ketiga, fungsi dari bijektif atau one to one correspondence. Nggak tahu gimana cara bacanya teman-teman. Fungsi ini merupakan kombinasi dari injektif dan surjektif. Setiap elemen dari himpunan asal dipetakan secara unik ke elemen di himpunan tujuan. Dan setiap elemen di himpunan tujuan memiliki setidaknya satu pemetaan dari himpunan asal. Si identitas merupakan fungsi di mana setiap elemen dipetakan ke dirinya sendiri. Itulah adalah fungsi identitas. Dan juga fungsi komposisi. Dua fungsi dapat digabungkan atau dikomposisikan untuk membentuk fungsi baru. Itu. Terus ada fungsi rekursiv. Sebuah fungsi didefinisikan dengan cara merujuk pada dirinya sendiri dalam definisinya. Mungkin masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya, tapi kita langsung bahas ke inti dari si fungsi khusus ini ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut ke inti fungsi khususnya guys ya. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa fungsi khusus. Saya dan teman saya mungkin akan menjelaskan beberapa fungsi khususnya. Pertama diantaranya itu ada fungsi floor dan ceiling. Misalnya X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X, si X ini menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan fungsi ceiling dari si X. X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Seperti itu. Contoh misalnya di dalam komputer, data dikodekan dalam untayan byte. 1 byte terdiri atau 8 bit. Jika panjang data 125 bit, maka jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan data adalah 125 atau 8 sama dengan 16 bit. Nah, terus kita perhatikan lagi nih bahwa 16 kali 8 sama dengan 128 bit, sehingga untuk bit yang terakhir perlu ditambahkan 3 bit ekstra agar 1 bit tetap 8 bit. Dalam arti bit ekstra yang ditambahkan untuk menggenapi 8 bit tersebut padding bitsnya. Seperti itu. Oke, lanjut, saya akan membahas fungsi khusus yang kedua, yaitu adalah fungsi modulo. Fungsi modulo atau operasi modulo ya guys ya. Dalam matematika diskrit mungkin melibatkan sisa pembagian satu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya
operasi ini sering dilambangkan dengan simbol persen ya teman-teman, kayak simbol persen gitu. Bisa dibilang mod ya. Jika A dibagi oleh B dengan sisa, kita yang nggak bisa menggambarkan harus digambarkan sih harusnya guys ya. Maka hasil dari A mod B adalah R gitu. Jadi kayak jika A dibagi oleh B dengan sisa R, maka hasil dari A mod B adalah R kayak gitu. Contohnya nih, contoh pertama 7 mod 3 sama dengan 1, karena ketika 7 dibagi oleh 3, sisa pembagiannya adalah 1 kayak gitu. Terus juga fungsi modulo sering digunakan dalam berbagai konteks dalam matematika atau matematika diskrit ya teman-teman ya. Ya termasuk kongruensi ya gitu ya, congruence atau bahasa Inggrisnya. Dua bilangan bulat A dan B dikatakan kongruen, modulo M ditulis sebagai A mod M sama dengan B mod M. Kayak contohnya 17 sama dengan 5 mod 6, karena bisa sisa pembagian 17 dan 5 oleh 6 sama-sama 5. Mungkin agak belibet ya mungkin dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan ya. Mungkin kayak gitulah, mungkin dari kongruensinya, terus juga ada dari keanggotaan dalam kelompoknya juga, terus juga ada dari enkripsi data kriptografinya juga ya teman-teman ya. Mungkin itu dari fungsi modulo ya. Oke, kita lanjut ke fungsi khusus yang ketiga guys ya, yaitu adalah fungsi faktorial. Fungsi faktorial juga dalam matematika ini adalah fungsi yang menghitung hasil perkalian dari semua bilangan bulat positif mulai dari 1 hingga suatu bilangan bulat tertentu. Terus fungsi faktorial juga sering dilambangkan dengan tanda seru ya guys ya, kayak tanda seru nih teman-teman, bisa tahu tanda seru lah ya. Kayak misalnya nih notasi faktor mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, saudara Safa Aldrian Saleh ya guys ya. Mungkin itu yang akan dilanjutkan oleh teman saya nanti, beberapa fungsi khusus yang keempat, kelima, keenam. Saya Safa Aldrian Saleh, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Rifki. Relasi adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan yang dapat diidentifikasi oleh suatu aturan atau kriteria tertentu. Relasi dapat menggambarkan bagaimana elemen-elemen satu himpunan berhubungan dengan elemen-elemen himpunan lainnya. Contoh relasi yang sederhana adalah relasi lebih besar dari antara bilangan bulat. Jika kita memiliki himpunan bilangan bulat A dalam A sama dengan kurung kurawal 1, 2, dan 3 tutup kurawal, dalam himpunan bilangan bulat B buka kurawal 2, 4, 6 tutup kurawal, maka relasi lebih besar dari antara A dan B yang dapat diwakilkan oleh pasangan-pasangan seperti dalam kurung 1 dan 2, dalam kurung 1 dan 4, dalam kurung 1 dan 6, dalam kurung 2, 4, 2 dan 4, dalam kurung 2 dan 6, dalam kurung 3 dan 4, dan 3 dan 6. Dalam contoh ini, pasangan A dan B menentukan bahwa bilangan bulat A lebih besar dari bilangan bulat B. Jadi, relasi ini mematakan elemen himpunan A ke himpunan B. Berdasarkan aturan tersebut, relasi dalam matematika dapat digunakan untuk memudahkan berbagai konsep, termasuk hubungan antara objek-objek pemetaan atau ketergantungan. Ada banyak jenis relasi seperti relasi ekuivalensi antar relasi antisimetri, relasi refleksif, dan lain-lain. Bagaimana dengan dan masing-masing dengan propertinya sendiri. Setelah teman saya menjelaskan fungsi khusus, maka saya akan melanjutkan jenis-jenis fungsi khusus. Yang nomor 3 adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi matematika yang dinyatakan dalam bentuk fungsi X sama dengan A kali X, di mana A adalah konstanta positif yang disebut basis dan
X adalah variabel. Fungsi ini memiliki sifat khusus nilai Y atau fungsi X tumbuh secara eksponensial. Dengan pertambahan variabel, fungsi eksponensial sering digunakan untuk menggambarkan eksponensial atau penurunan eksponensial, seperti dalam kasus pertumbuhan populasi atau penurunan tingkat radioaktivitas. Dan kedua dan keempat ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Fungsi ini dinyatakan dalam bentuk fungsi X sama fungsi X sama dengan log A dan X, di mana A adalah basis logaritma dan X adalah nilai fungsi eksponensial yang sesuai. Fungsi logaritmik membantu dalam menentukan eksponen yang diperlukan untuk mencapai nilai tertentu. Logaritma umumnya digunakan untuk menyelesaikan persamaan eksponensial dan untuk menyederhanakan masalah eksponensial menjadi bentuk yang lebih mudah. Dan terakhir ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang didefinisikan dengan cara membutuhkan pemanggilan dirinya sendiri dalam definisi tersebut. Pemanggilan diri ini disebut rekursi. Fungsi rekursif umumnya memiliki satu atau beberapa kondisi dasar yang menentukan kapan rekursi harus berhenti. Contoh klasik dari rekursi adalah faktorial, di mana n dan seru sama dengan n times n min n. 1 dan 0 dan seru sama dengan 1. Fungsi rekursif berguna untuk memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya.